Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Sauke, kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan teks eksposisi yang telah saya buat di PowerPoint tersebut. Pengertian teks eksposisi ialah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan membaca. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Struktur teks eksposisi menjadi 3 macam. Yang pertama, tesis. Tesis adalah berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum, menulis tentang topik yang dibahas. Yang kedua, argumen. Berisi pendapat penulis sebagai penjelas tesis. Bagian ini juga disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Yang ketiga adalah penjelasan ulang. Berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, kata ganti. Berfungsi untuk mengganti nomina atau frasa nomina. Contohnya, dia, ia, anda, kamu, aku, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah konjungsi. Berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat dengan memberi alasan pendukung. Contoh, sedangkan, kemudian, lebih lanjut, sehingga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kata leksikal tertentu. Kata-kata yang menunjukkan nomina, verba, adjektiva, dan kata keterangan. Yang keempat adalah bahan baku dan formal. Kita tidak boleh menggunakan bahasa santai yang tidak formal. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, membuat kerangka. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Yang kelima, menulis karangan dan argumentasi. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, definisi. Berisi paragraf yang memaparkan pengertian atau definisi topik tertentu. Yang kedua adalah proses. Berisi paragraf yang bertujuan memaparkan proses pembuatan, penggunaan, atau melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, ilustrasi. Berisi paragraf yang pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu topik. Pertentangan. Berisi pertentangan antara suatu dengan suatu lainnya. Berita. Berisi informasi dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Perbandingan. Berisi informasi yang dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Yang selanjutnya ialah klasifikasi. Berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori berdasarkan jenisnya. Identifikasi. Memaparkan suatu persoalan dengan menyebutkan ciri-ciri, sifat khusus, atau karakteristik suatu secara